warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, Islam, hidayah, dan lebih-lebih sekarang yang kita rasakan adalah nikmat bisa berkumpul kembali bersama Ustadz Abu Ali Hafizullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Ustadz. ya? Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih sebelum Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk kita dalam acara ngobrol bareng bersama ikhwan-ikhwan kita sekarang ini Ustadz. Baik ya, terima kasih kembali. Nah, sekarang ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah datang hadir pada undangan itu Ustadz kan. Tapi ketika di dalam acara undangan tersebut kita lihat ada salah satu acara gitu yang kita lihatlah ada kemaksiatan pada Allah kan gitu Ustaz. Bagaimana kita menyikapi tentang hal yang seperti itu Ustaz? Apakah kita datang atau kita tidak datang atau gimana gitu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Sebagai seorang muslim, tentunya dia memiliki kewajiban-kewajiban yang itu merupakan hak bagi muslim yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya adalah wa ijabatu da'wati, yaitu memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Dan pada umumnya adalah undangan makan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban bagi seorang muslim tentunya memenuhi undangan saudaranya ketika dia diundang untuk hadir, lebih-lebih untuk makan ya. Ya, begitu tersinggungnya ya seorang muslim mukmin begitu diundang, padahal ini undangan makan gratis gitu ya, lalu dia tidak hadir. Nah ini tentunya ya secara fitrah manusia ini tentunya akan memunculkan ketersinggungan, kekecewaan. Nah atas dasar inilah diantaranya alasan ini maka diwajibkan bagi seorang muslim untuk menghadiri undangan saudaranya. Lalu bagaimana bila tadi disebutkan kasusnya ada kemaksiatan di dalamnya? Nah, disebutkan bahwa oleh para ulama bahwa undangan di mana dalam undangan tersebut ketika dipenuhi untuk dihadiri terdapat di dalamnya kemaksiatan-kemaksiatan, maka para ulama menyebutkan ya kewajiban untuk menghadiri undangan tersebut itu gugur karena adanya kemaksiatan di dalamnya. Berdasarkan hadis tentang ya tidak boleh untuk menghadiri undangan ketika dituangkannya khamr di undangan tersebut ya, itu undangan makan seperti itu. Nah, maka disamakan dengan itu adalah semua bentuk undangan-undangan yang di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan apa saja. Hanya saja kesulitannya adalah bila ternyata sang pengundang ini adalah saudara sendiri. Nah ini yang kita kerepotan ya. Nah, itu gimana tuh Ustaz cara menyikapinya kita? Saudara sendiri, bahkan mereka sampai mengancam bila tidak hadir katanya apa? Putus ya silaturahim katanya. Kan begitu ya? Iya Ustaz. Iya. Mungkin ya di antara kita ada yang berpengalaman ya dengan hal ini ya. Sampai ada ancaman seperti itu. Atau kalau dia teman, katakan kita putus selamanya jadi ya kawan, teman dan sahabat katanya demikian. Baik, sesungguhnya nah ini apa namanya? Ini ketetapan yang disebutkan oleh para ulama. Namun sesungguhnya perkara ini masih bisa untuk disiasati, di mana bila dalam undangan tersebut
kemaksiatan tersebut tidak permanen, artinya tidak berterusan seperti itu. Contohnya gimana tuh Ustaz? Contoh seperti ya, contohnya kemaksiatan berupa musik. Ya tentunya kita harus melihat acara di mana ada undangan untuk hadirnya saudara-saudara seiman ketika itu. Maka dilihat acaranya. Jika acaranya memang acara yang dia tidak ada kemaksiatan pada zat acara tersebut. Contohnya apa? Acara yang dia tidak ada kemaksiatan pada zatnya. Yang dia bukan kemaksiatan zat acara yang tersebut. Contoh acara yang zatnya itu adalah maksiat. Contohnya seperti acara ulang tahun. Karena ini merupakan bentuk acara yang tasyabbuh bil kufar, yaitu meniru kebiasaan orang-orang kafir. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja meniru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Begitu juga acara-acara semisal bahkan ya, semisal contohnya acara-acara yang mengandung kekufuran. Ya, mengandung kekufuran. Ya. Seperti apa tuh? 40 hari gitu Ustaz. Kalau yang ini bukan kekufuran, ya ini hanya kebid'ahan. Ya, sebuah hal yang diyakini dia bagian dari agama, namun sesungguhnya dia bukan dari agama Islam. Ya. Seperti contohnya adalah acara undangan makan ya, sesajen larung kepala kepala sapi gitu kepala sapi, kepala kerbau itu ke laut. Nah begitu ya. Nah sisanya nanti dagingnya itu dimakan bareng, dimasak dimakan bareng. Nah acara ini tentunya acara kesyirikan kan begitu ya. Hanya saja ada acara makan-makannya. Maka nah tentunya zat acara ini walaupun kita diundang oleh saudara seiman bahkan saudara sendiri, maka zat acara ini memang sudah terlarang. Maka kehadiran kita di sana ini menunjukkan persetujuan ya, persetujuan terhadap acara tersebut ya, bahkan bisa membantu untuk memeriahkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan janganlah kalian ya tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian ya. Nah ini kalau dia zat acara tersebut adalah maksiat, bahkan ya kesyirikan dan kekufuran, maka kita tidak boleh hadir sama sekali. Tidak boleh hadir sama jadi sekali. Ustaz, kalau misalnya ada undangan gitu, kita melihat dulu ya, ketika dia zatnya memang itu haram, maka tidak ada itu istilahnya poin untuk kita untuk hadir ke tempat itu Ya, Ustaz, tidak gitu ada ya? alasan bagi kita Tidak untuk alasannya. bisa hadir. Ya, kalau zat acara tersebut adalah kemaksiatan. Kalau kayak pesta nikah atau apa, Baik, kita nah melihat kalau Ustaz, ya? dia yang ini rincian yang kedua, Iya. kalau zat acaranya itu mubah, mubah boleh-boleh saja. Contohnya barangkali seseorang yang baru selesai membuat rumah, dia undang teman-temannya untuk makan, saudara-saudaranya. Nah, begitu juga seperti contohnya baru pulang safar, ya, dia senang. Atau contohnya baru gajian, ya, sebagian orang kan begitu ya, diundang makan ayo kan gitu ya, karena senang, ya. Atau yang memang syar'i, alasannya syar'i, seperti contohnya akikah, ini kan syar'i, yang melakukannya dapat pahala, ya. Akikah, begitu juga contohnya walimahan pernikahan, ini kan syar'i, bahkan mengadakan acara ini, zat acara ini adalah disyariatkan, dapat pahala. Hanya saja terkadang sebagian manusia karena kejahilan mereka, ya, orang-orang Islam ini karena kejahilan mereka menghadirkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti musik-musik, kan begitu ya. Nah, kemudian apalagi acara-acara yang mungkin diiringkan di dalamnya itu hal-hal yang maksiat yang lainnya yang mengandung pelanggaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, kalau seperti ini, maka yang jadi penekanan pada diri kita adalah sesungguhnya zat acara tersebut disyariatkan. Yang
keliru adalah sisipannya, tambahannya, seperti itu. Maka hendaknya ketika kemaksiatan tersebut tidak bersifat kontinu dan berterusan, maka hendaknya kita hadir dalam rangka memenuhi undangan seorang muslim mukmin di mana kemaksiatan tersebut ketika itu terhenti. Jadi, contoh musik. ya. Nah, gitu. Kalau musik, kalau kita bilang kalau sekarang ini kan kalau menjelang maghrib tutup Ustaz gitu Iya. ya kan. Berarti kita hadirnya ketika musiknya stop gitu Ustaz. Datang bisa ketika menjelang maghrib, menampakkan diri ketika maghrib seperti itu, kemudian izin sebentar untuk sholat, kan begitu. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi lalu makan. Nah, biasanya mungkin jedanya sedikit. Atau boleh juga gini Ustaz. Misalnya gini, kayak kawan kita dulu kan ada acara dia nikah gitu. Dia udah ngaji, cuma lagi mungkin ada beberapa hal keluarga dari pihak-pihak lain gitu Ustaz. Yang tak Ya. bisa dihindarkan. Iya Ustaz. Ya. Nah, jadi kita bilang nanti kalau kami datang tolong ya musiknya dimatikan gitu Ustaz. Dengan sikap kita seperti itu apa boleh itu Ustaz? Gitu. Boleh, bahkan bersyarat bisa. Oh gitu ya. Hal itu termasuk membantu saudara tersebut untuk apa? Untuk mengurangi kemaksiatan. Oh, Seperti gitu ya. itu. Bahkan ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah ayat 2 juga tadi ya. Dan ini adalah penggalan pertama dari penggalan yang saya sebutkan tadi, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya. Saling tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa. Ini bentuk apa? Kebajikan dan ketakwaan, yaitu menghentikan kemaksiatan, kan begitu, mengurangi kemaksiatan. Demikian, seperti itu. Tapi gini Ustaz, pernah juga terjadi kan sama kawan-kawan kita juga kan, ketika ada undangan gitu kan, udah pas waktunya, mungkin waktu kita sedikit, nggak bisa meluangkan waktu untuk menjedakan apa tadi Ustaz kan, dengan bahasa yuklah kita undangan. Nggak enak nanti sama sebulan kita nggak datang, tapi seharusnya kita nggak enak sama Allah gitu Ustaz ya, Ya, daripada tentunya sama beliau begitu, gitu, Ustaz, ya. ya. Nah, ini artinya dia lebih malu, lebih takut, ya, lebih merasa sungkan dengan manusia, ya. Tapi dia mau melanggar, Syariat. ya, melanggar ketetapan Allah, membuat Allah tidak ridho. Ini keliru, ya. Mestinya tidak demikian. Ya, mestinya dia lebih malu kepada Allah. Ya, kita nggak bisa pungkiri memang ada sahabat-sahabat kita yang tidak bisa dia menolak, ya, permintaan dari keluarganya, di mana keluarganya terkadang memaksa dirinya untuk melakukan acara-acara seperti itu, sementara dia tidak menghendakinya dan dia telah mengupayakannya. Demikian. Maka ya bisa kita menghadirinya, tapi ya dengan pemberian syarat tersebut. Dan andaikan kesulitan bagi kita pula untuk bisa menghadiri karena tidak mengetahui kapan jedanya, sementara mendengarkan musik adalah maksiat, melihat orang yang bernyanyi ya kan dengan goyangannya adalah maksiat, kan begitu, tidak mampu untuk menghindarinya, maka boleh ketika tidak hadir, sembari ya mungkin memberitahu kepada teman saudara seiman tadi untuk bisa memaklumi kondisi kita. Namun kalau bisa, contohnya ya, bahkan saudara tadi, teman tadi itu memberitahu dia, membocorkan kalau mau datang jam sekian katanya. Kenapa? Ini kondisi senyap. Nah, kalau seperti itu, Steril, Masya Allah, luar biasa. Ya Ustaz, kalau mungkin Ustaz kayak mana kita jadinya, kalau kan undangan itu kan ramai itu Ustaz. Oke lah kita bilang musiknya stop gitu ya kan. Tapi kan kalau di undangan yang umum gitu, kebanyakan kan berselisih sama wanita, kadang kita tempat duduk itu kan tidak dipisah gitu Ustaz ya kan. Bagaimana kita menyikapi hal dengan seperti itu Ustaz? Tetap saja bisa berpotensi untuk kita bisa hadir ya, tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti mungkin berdesak-desakan dengan wanita-wanita yang bukan mahram, ya. Ya dengan cara ya menunggu antrian, tidak menerobos kerumunan wanita. Ya, jangan pula cari kesempatan dalam kesempitan, kan begitu ya. Nah, ini kan ya keliru tentunya. Kalau kesempatan dalam kesempitan itu merupakan kebaikan dan tidak ada pelanggaran kemaksiatan, boleh-boleh saja. Gitu, bahkan bisa jadi
disyariatkan, tapi ini sebuah maksiat, maka cari ya. Kalau seandainya butuh untuk memutar arah kita katakan, atau mungkin melangkahi satu jalan yang ini tidak biasa dijalani, bisa juga ya untuk memutar seperti itu, dan kemudian memilih makan di tempat yang sepi, kan tidak masalah. Iya. Membawa makanan yang mungkin sudah yang biasanya kan prasmanan ya, ya kan prasmanan, tinggal dibawa, kemudian dibawa mungkin tinggal diambil kemudian dibawa ke tempat parkiran, nah, seperti itu. Nanti kalau orang tanya, loh kok makan di sini? Ya di sana sudah padat. Nah seperti itu kan bisa. Oh gitu Ustaz. Nah, jadi nggak ada masalah gitu Ustaz. Tinggal mensiasati aja kita Iya, ya di situ ya. tetap saja kita bisa untuk ya melakukan perkara yang disyariatkan, yaitu memenuhi undangan saudara seiman ya, tanpa harus melakukan dosa. Seperti itu. Gitu ya. Bisa insya Allah. Berarti kalau seperti itu ya, kalau orang rame kita tahan dulu lah gitu Ustaz ya, cari gitu. tempat yang aman gitu Ustaz. Demikian. Udah tuh gini Ustaz, kadang kan kalau di acara-acara walimah seperti itu Ustaz ya kan banyak undangan kan, kalau dia kebiasaan kalau dari masyarakat umum kita juga mungkin, apakah ada kewajiban kita untuk memberikan hadiah untuk orang yang mengadakan walimah seperti pernikahan seperti itu Ustaz? Tidak ada kewajiban ya untuk memberikan hadiah, pemberian kepada orang yang mengundang kita, tidak ada. Dan juga bukan merupakan kesalahan atau perkara yang terlarang ketika kita memberikan hadiah. Jadi perkara ini perkara yang bisa masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya, bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyatin, apabila engkau diberikan satu penghormatan, ya, wa hayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau balas dengan semisalnya. Demikian. Dia memberikan, menjamu makanan kepada kita, itu kebaikan. Ya, dan itu bentuk penghormatan kepada kita. Maka boleh kita berikan, dan itu bukan kewajiban. Demikian. Dan itu bisa jadi merupakan bentuk juga saling membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, tahadau tahabu. Ya, saling memberi pasti saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Demikian. Seperti itu, tidak masalah. Namun, ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang bila ya keinginan dari orang yang membuat acara tersebut dengan membuat makanan dan menghidangkan makanan, dia inginkan agar orang-orang yang diundangnya ini bisa membalasnya dengan apa? Dengan pemberian-pemberian. Nah, di sini para ulama ada berbeda pendapat. Ingat, keinginan. Ya, keinginan dari orang yang mengundang. Dia membuat makanan dengan tujuan adalah dia mendapatkan keuntungan, ya, gitu, keuntungan. Jadi berbisnis di sini kan begitu ya. Dan ini dia, pada umumnya kan seperti itu ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini mengharamkan seperti ini, ya, karena ini bentuk al-ihda'u bis-sawab, yaitu memberikan hadiah, ya, dengan maksud untuk meminta balasan. Ya, nah ini tentunya berbuat ya kebaikan, tapi mengharapkan balasan dari manusia, ini tidak ikhlas. Demikian. Nah, ini bentuk tidak ikhlas, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak membolehkan hal ini, bahkan mengharamkannya. Adapun ulama yang lain, mereka membolehkannya, ya, membolehkannya dengan dalil bahwa Rasulullah SAW pernah diberikan oleh seseorang, ya, dengan 1 ekor unta. Orang ini datang kepada Rasulullah lalu memberikan hadiah berupa unta. Lalu ternyata dia mengharapkan balasan itu dari Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah beri, apakah cukup? Belum, katanya. Rasul beri lagi, unta lagi diberikan sampai berkali-kali. Ketika ditanya, cukup, itu sudah berlipat-lipat dia dapatkan ekor unta, padahal dia berikan cuma 1 saja. Demikian. Nah, ini pendapat Imam Malik kalau tidak salah, dan berdasarkan hadis ini, wallahu taala alam, sesungguhnya
boleh, tapi ini kurang baik. Baik, Ya. Ustaz. Oh, Ya, kurang baik, tercela yang seperti ini kan, ya. Apalagi sampai dibisniskan, ya. Ya, tercela seperti ini. Bukan berarti ketika Rasulullah SAW memberi itu barangkali ini apa? Merupakan hal yang memang dibolehkan secara mutlak tanpa ada muatan kebencian. Bisa jadi karena Rasulullah SAW beliau ini orang yang memang ya suka berbuat baik, adapun orang lain belum tentu, ya kan? Dan anehnya nih, ini yang juga termasuk dampak buruk, ya. Kita katakan memang ini boleh, ya, tapi kurang baik. Lebih-lebih ternyata ya sang pengundang ini dia melakukan sebuah sikap yang kurang baik kepada tamu-tamu yang diundangnya ketika tidak memberikan ya hadiah. Nah, ini kurang tepat seperti Ustaz. ini. Oke, Ustaz, ini ada masuk pertanyaan ini, Ustaz. Iya. Apakah mencetak undangan untuk acara walimah termaksud perbuatan mubazir atau gimana, Ustaz? Tentunya ini dilihat maslahatnya, manfaatnya. Untuk di zaman ini, ya, atau dilihat ya manfaat dan maslahatnya. Mungkin juga dilihat adat kebiasaannya. Contoh, ya, mungkin dilihat klasifikasi orang, ya. Yang dia mungkin klasifikasi orang seperti ini adalah dengan undangan berbentuk surat undangan, kartu undangan, demikian. Maka berikan, karena mungkin klasifikasi orangnya demikian. Karena gini juga, Ustaz, ya kan, ada sebagian orang ketika dia undangan by WA merasa tidak dihargai atau seperti nggak ada niat gitu. Ada orang mau gitu diantar kartu undangan sama dia. Nih undangan. Ya, nah gitu, ini gitu, Ustaz. yang tadi kita maksudkan yang seperti ini. Oh, gitu, Ustaz. Ya, orang-orang seperti ini, ya, ada klasifikasi orang seperti ini yang memang dia merasa dihargai, ya, ketika dia diberikan undangan berupa kartu, demikian. Maka berikan kepada orang tersebut. Namun ya tentunya tidak semua orang butuh dengan kartu itu, kan begitu, ya. Kita saja mungkin kalau nggak diundang pun kadang datang, kan begitu, ya. Ya, makanya begitu ada undangan yang mungkin lisan saja itu sudah datang, apalagi mungkin datang khusus, ya, tulisan di WA gitu kan, undangan khusus, ya, dengan bunga-bunga yang dibuat begitu, ya, atau mungkin yang desain khusus lah tapi lewat WA, media sosial. Maka ya dilihatlah, ya, manfaat, maslahat dan kebutuhannya, demikian. Jadi kalau gini, Ustaz, itu kan kadang kalau misalnya undangan gitu kayak pesta wedding itu kan, dia mau sampai 1000 yang diundang gitu kan, dengan mencetak undangan seharga 10.000 gitu, Ustaz. Per kartu. Per kartu, Ustaz. Iya. Itu kan sampai 10 juta gitu. Apakah itu sifat Bentuk berlebihan ya, atau gimana, Ustaz? tentu ya kita katakan ya bentuk sederhana. Kalaupun seandainya dibuatlah, ya, undangan, ya, dengan mungkin harga lebih mahal, karena mungkin klasifikasi orang tadi memang demikian. Contoh, dia adalah orang yang apa namanya kelas yang memang dia harus mendapatkan undangan dengan kartu yang lebih, maka boleh. Perhatikan, ya, ini terkait dengan artinya menambah biaya, ya. Rasulullah dahulu Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ingin mendakwahi para raja, ya, tapi dengan surat-surat, maka ternyata ada yang komentar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka ini, raja-raja ini adalah kaum yang tidak akan menerima sebuah surat kecuali dengan stempel. Maka Rasulullah SAW untuk melihat seperti ini dan mempertimbangkan manfaatnya, itu sampainya dakwah ini kepada mereka, undangan ini, undangan masuk Islam ini, ya, kepada mereka, Rasulullah menambah biaya dengan apa? Membuat stempelnya, cincin dari perak, ya. yang ini berfungsi sebagai stempel, tambah biaya, begitu, tambah biaya. Tapi untuk kelas khusus, nggak semua sih memang, ya, Ustaz, ya. demikian. Jadi nambah biaya sebenarnya nggak masalah, tapi memang untuk kelas khusus, begitu. Melihat kelas-kelasnya juga lah, Iya, kalau ya, jangan semua pula lah dengan yang mahal tadi kan begitu. Iya. Kalau dengan saya contohnya ketika mungkin mau nikah lagi kan gitu, Aduh, kan. Ya. Mau nikah lagi, undang cukup dengan
mungkin WA saja. Kan Ustadz. gitu, WA saja. Ya, Ustadz bisa datang, ini apa namanya, pernikahan anak yang kedua kali, poligami. Masya Allah, insya Allah hadir, ya kan? Seperti itu. Masya Allah. Oke Ustadz, mungkin kita tutup acara kita Ustadz sampai tadi bagaimana kita menyikapi para undangan tadi Ustadz ya. Iya. Apakah perlu kita kasih undangan atau tidak, itu kita lihat Iya, maslahatnya tadi Ustadz ya. baik, ya betul seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini, acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz. Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.